Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu, salam pariwisata dari kami Dunia Tour. Saya Dani Kurniawan, selaku pengelola travel Dunia Tour, mengucapkan selamat dan salam sehat selalu pada kawan-kawan semua yang sudah mengenal kami dan sudah beberapa kali bekerja sama dengan kami. Ya, terima kasih atas kepercayaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang selalu menggunakan jasa kami di Dunia Tour and Travel. Kita berdiri sejak dari tahun 2005 sampai 2008, dan resminya untuk perpindahan ke PT itu di 2009. Alhamdulillah, berkat kepercayaan Bapak dan Ibu semua dan sobat-sobat semuanya di Jabodetabek namanya, ya, yang paling khusus di Bogor. Memang karena kita berdomisili di Bogor di Jalan Raya Ciamas, itu nanti ada kantor kecamatan Ciamas, di sampingnya ada Jalan Cikoneng 1 nomor 5, ya, atau bisa nomor untuk pemesanan dan lain-lainnya, mau bertanya mengenai jasa kami itu menangani apa saja, bisa nanti silahkan di sini nomornya, ya. Oke, tidak berlama-lama dan tidak bertele-tele. Kenapa saya bikin video ini? Saya hanya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian dan sahabat-sahabat Dunia Tour semuanya, karena sudah sekian lama ya kita tidak beraktivitas. Mulai dari bulan Maret awal kegiatan kita sudah berhenti untuk sementara disebabkan oleh wabah corona COVID-19, ya. Terlebih apapun yang kita rasakan dan kita dapati itu semuanya adalah ujian atau kehendak dari Yang Maha Kuasa, dan bagaimana kita bisa menyikapi kejadian-kejadian yang sedang menimpa atau sudah menimpa kita. Intinya apapun yang terjadi, tidak mungkin tidak ada hikmah, tidak mungkin tidak ada pelajaran besar dari satu kejadian ke kejadian seperti itu. Nah, adapun video ini saya buat, saya hanya ingin mengajak untuk terus mendukung program pemerintah ataupun protokol kesehatan untuk selalu mempergunakan masker, ya, apabila akan keluar dan lain-lain. Nanti ini masker juga akan saya bagi-bagikan, silahkan komentar di kolom komentar ini. Nanti ada komentar terbaik, akan ada 50 masker yang akan saya kirim, ya, atau bisa diambil langsung. Mungkin yang domisilinya dekat dengan Dunia Tour bisa diambil langsung. Nanti juga jangan lupa ikutin dulu Instagram Dunia Tour Bogor, follow, dan nanti untuk konsultasi dan lain-lainnya juga bisa melalui IG. Terus untuk pengumuman siapa yang akan mendapatkan masker, dan satu lagi tambahannya, pulsa 100.000 dari kami, ya. Oke, ada pulsa 100.000 sebanyak 10 pemenang, dan itu kemarin ada di channel saya yang satu lagi program itu, dan alhamdulillah sudah lumayan banyak yang dapat pulsa itu. Karena yaitu intinya kita minta interaksi di satu video ataupun di video kita yang lain, silahkan komentarnya seperti itu. Dan jangan lupa subscribe, ya. Selain di komen harus subscribe dulu, like, baru komen. Nah, komennya itu nanti akan saya pilih seperti itu. Oke, balik lagi ke obrolan awal. Di situasi pandemi ini banyak sekali hikmah yang kita bisa dapatkan, mulai dari kegiatan-kegiatan kita yang berhenti karena wabah virus corona ini,
dan efek buruk efek buruk dan efek baiknya juga nanti mungkin akan beberapa ya sedikit kita kupas juga. Yang pertama memang efek buruknya yang sudah jelas-jelas itu sangat mengganggu ke kehidupan kita, terutama pada kesehatan. Otomatis kalau orang sudah sakit, kalau untuk corona ini orang lain yang sakit, kita juga seperti sakit. Kenapa? Karena kita tidak bisa beraktivitas. Ya, tidak bisa beraktivitas. Nah, yang keduanya efeknya itu ke ekonomi. Karena kita tidak bisa beraktivitas, otomatis ekonomi itu terhambat, mungkin mati atau berhenti seperti itu. Dan mungkin ada banyak beberapa kalau disebutkan untuk efek negatifnya itu udah pada tahu lah ya. Nah, kita ke sisi positifnya. Sisi positifnya kita jadi lebih tahu akan pentingnya arti kesehatan, benar-benar memang harus diprioritaskan. Yang tadinya jujur saya sendiri apabila untuk seharian sebelum adanya COVID-19 ini saya jarang-jarang cuci tangan kecuali kalau mau makan atau mau tidur. Ya, kalau mau ngambil makanan baru cuci tangan. Tapi sekarang baru dari mana, pulang dari mana, selain masker kita cuci lagi juga tangan selalu, karena langsung mandi kalau misalkan memang perjalanan saya keluar itu agak lama dan memang melalui yang saya perkirakan tempat-tempat yang memang dianggap rawan penyebaran ya seperti itu. Nah, kita jadi lebih tahu akan lebih penting banget prioritas kebersihan, dan sesuai dengan ajaran agama Islam itu kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, efek positif yang lainnya kita jadi bisa lebih tahu banyak ilmu karena kita sering di rumah seperti itu ya. Kita sering di rumah jadi banyak ilmu juga yang kita dapat, misalkan menonton atau melihat di medsos, tapi kita ambil yang positif-positifnya. Nah, gara-gara nonton di medsos kita jadi tahu bagaimana cara pembuatan disinfektan, bagaimana cara membuat hand sanitizer dan lain-lain, dan penanganan kesehatan lain-lainnya untuk menangkal atau memutus mata rantai penyebaran virus corona seperti itu. Dan apapun itu setelah kita ambil hikmahnya, ini hanya beberapa aja ya saya sampaikan. Ada dari beberapa hikmah negatif dan positifnya kita ambil, sisi negatif dan sisi positifnya kita ambil, itu kita gabungkan. Balik lagi kita ke yang Maha Kuasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam penanganan COVID ini kita tidak bisa sehat sendiri. Masing-masing keseluruh lapisan masyarakat itu harus saling bahu-membahu. Ya, jangan ikutin elit politik. Kalau elit politik itu sekarang lagi saling hantam, nggak mikirin rakyat sebetulnya. Ya, nyalahin presiden lah, nyalahin inilah, nyalahin itu. Padahal dia juga belum bisa. Padahal kalau di saat seperti ini menurut saya, mendingan kita bareng dulu, beresin dulu. Nanti kalau udah beres malah pikirin rakyat banyak. Dan mulai dari menengah bawah, pas bawah, menengah sampai ke atas, semuanya sama. Karena sekarang itu kalau ngomong kelas atas, orang punya duit miliaran, triliunan. Kalau dulu penyakit paling parah bawa ke Singapura, nggak bisa sekarang. Singapura aja parah seperti itu. Jadi intinya dari sisi positif dan sisi negatifnya itu kita rangkum, kita balikan lagi kepada di atas, kita kaji kenapa sampai seperti ini. Nah, dan tadi saya bilang makanya masyarakat itu harus saling bahu membahu, karena kita tidak bisa sehat sendiri. Kalaupun keluarga kita sehat, orang lain tidak sehat, kita tidak bisa apa-apa juga. Jadi harus semua lapisan ini harus kerjasama semuanya seperti itu. Nah, balik lagi kepada yang tadi itu, kita kembalikan kepada yang Maha Kuasa. Kenapa? Yang saya tahu di Islam itu ada ayat yang mengatakan Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang apabila seseorang itu tidak mau merubahnya terlebih dahulu atau tidak merubahnya terlebih dahulu. Jadi kitanya dulu yang berubah, baru akan dijabah oleh Allah. Jadi kita dulu harus
melaksanakan protokol kesehatan melalui hal-hal yang paling dasar dulu seperti mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, itu hal dasar. Nah, baru di situ akan ada doa apapun yang kita panjatkan, kalau tidak dengan gerakan itu tidak akan ada ya seperti itu. Nah, dari situ apabila kita sudah melaksanakan hal-hal seperti itu, saya yakin bahkan sampai 1000% Indonesia akan sehat kembali. Nah, kita ke sisi pariwisata. Untuk sektor apapun di pandemi ini semuanya terpuruk. Dan yang saya lihat tuh yang paling pertama itu di sektor pariwisata. Sebetulnya paling pertama kalau menurut saya, bukan karena saya pelaku wisata ya. Jadi apa? Waktu itu kita itu paling awal berhenti dan bangkitnya pun memprediksikan akan lebih lama. Kalau sektor-sektor yang lain itu setelah pariwisata baru terpuruk dulu, tapi kemarin udah banyak yang bangkit lagi. Ada beberapa sektor malah ya sekarang ada ya seperti di sebetulnya di usaha-usaha yang menuju ke arah kesehatan seperti yang sekarang lagi boomingnya itu di sepeda. Ya, di sepeda ada juga nanti di channel saya yang satu lagi namanya Bang Dete. Nah, itu usaha yang sekarang lagi melejit akibat COVID. Tapi ya itulah banding, karena yang saya tahu dulu usaha sepeda itu dibilang naik nggak, turun nggak, kadang-kadang mungkin di tengah itu turun, naik ke setengah lagi, turun setengah lagi. Tapi kalau sekarang udah meroket ketimbang sektor-sektor yang lain di usaha perdagangan. Nah, kembali kepada pariwisata yang di awal kita memang sudah diberhentikan dulu untuk sementara, karena apalagi untuk usaha seperti saya itu di Biro Perjalanan Wisata atau tour organizer juga. Jadi itu memang yang paling dilarang untuk COVID ini. Kenapa? Karena sifatnya mengumpulkan banyak orang seperti itu. Nah, jadi untuk kawan-kawan semuanya, ayo kita laksanakan protokol kesehatan supaya kita bisa baru pariwisata lagi. Oke? Kalau pariwisata berjalan lagi, banyak banget manfaatnya. Bukan dari anda ya saja yang merasa hatinya senang dan lain-lain, tapi dengan seperti itu Anda mengeluarkan uang, dan uang itu dipergunakan untuk apa-apa saja, termasuk kita PO bis, hotel, restoran. Nah, di situ banyak orang-orang yang sedang mencari nafkah. Nah, mari ya kita saling bantu. Nah, sebetulnya mata rantai kehidupan seperti itu. Jadi kalau misalkan pariwisata bangkit kembali, berarti restoran tidak lagi ada pemeriksaan, malah akan ada penerimaan karyawan baru lagi. Mungkin dari hotel juga sama, dari kita juga tim-tim kita yang memang kerjanya hanya freelance yang dibayarnya hanya harian. Itu kan kalau kita berhenti nggak ada kasihan juga mereka seperti itu. Jadi kalau misalkan pariwisata berjalan lagi, mereka akan bisa mulai gitu. Dan mulai dari sisi restoran misalkan, selain penerimaan karyawan, nah si restoran itu juga bisa belanja lagi ke pasar. Nah, pasar itu bergerak lagi perekonomian seperti itu, banyak beli bumbu lah, beli ini, beli sayur, beli ikan, si restoran, dari sisi restoran aja. Jadi banyak sekali manfaat. Mari kita dukung bareng-bareng protokol kesehatan agar pariwisata di Indonesia kembali bangkit dan yang terpuruk pun kembali bangkit ya. Salam sehat selalu, salam Duniatur. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak atau ibu-ibu, tapi saya hanya saling mengingatkan saja melalui kampanye ini. Apabila ada komentar-komentar yang atau pendapat yang kurang enak pun juga
saya terima dengan lapang dada, karena saya akan belajar dari komentar-komentar yang kurang baik pun juga, misalkan tidak setuju dengan gerakan saya seperti ini, hanya bla 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 mungkin ada aja, itu akan saya pelajari dan mudah-mudahan masyarakat di Indonesia kembali sehat semuanya. Saya yakin memang masih banyak yang sehat, cuma yang sembuh yang dirawat di rumah sakit itu semoga lekas sembuh semuanya dan COVID hilang dari Indonesia, dan Indonesia akan semakin maju khususnya di dunia pariwisata, agar wisatawan mancanegara kembali datang ke kita dan percaya kepada Indonesia, itu akan menjadikan income atau pendapatan bagi semuanya. Ya tadi saya bilang hotel, restoran, lain-lain, bla 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 seperti itu. Karena dari satu sektor mati itu juga efeknya ke yang lain banyak banget. Kalau kita nggak punya uang, anak buah saya juga nggak punya uang, atau dari orang-orang karyawan dari restoran dan karyawan hotel nggak punya uang, mereka nggak bisa belanja ke pasar, otomatis pasar tidak bergerak. Jadi mata rantai kehidupan ya seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe channel ini, dan satu channel lagi, Bang DT, itu membahas situasi terkini ya. Mungkin dari para subscriber di Dunia Tour ini ada yang belum tahu, ada satu channel lagi yang membahas banyak bukan masalah, yang banyak membahas hal-hal yang lain mengenai kesehatan sampai ke alat-alat kesehatan dan olahraga seperti itu ya. Dunia Tour Bogor dan Bang DT. Like, comment, and subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih.